dengan bahagia. Bapak Guru Hebat se-Nusantara. Saya Johan Pamudjono, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pacitan. Berikut akan saya sajikan video kegiatan diseminasi saya modul 1.4 tentang budaya positif. Teruslah bergerak, teruslah bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 1 Wonoharto sekaligus TGB Angkatan 9, beliau Bapak Juhan Pamudjono SPD, yang kami hormati tenaga pendidik kependidikan SDN 1 Wonoharto. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 6 SDN 1 Wonoharto dalam kegiatan pendidikan guru penggerak diseminasi budaya positif TGB Angkatan 9 dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti yang kita alami saat ini, dan yang tentunya kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Teriring rasa syukur kita kepada Allah SWT, dan dengan harapan acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Rianto. Kepada beliau waktu sebelumnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina waliyina wal akhirin wa sahabati rasulillahi mu'ayyin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yufi'na bibagi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga dengan pembacaan doa tadi acara kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Sekolah SDN 1 Wonoharto sekaligus diseminasi budaya positif TGB Angkatan 9. Kepada beliau Bapak Juhan Pamudjono SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu Jaya. Yang terhormat Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SDN 1 Wonoharto yang berbahagia dan saya cintai dan tentunya saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini tanggal 25 Oktober tahun 2023 kita semuanya dapat berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam keadaan
diseminasi budaya positif untuk pendidikan guru penggerak saya angkatan 9 di Kabupaten Pacitan. Di sini saya sebagai calon guru penggerak dan juga merangkap sebagai kepala sekolah. Untuk kegiatan pada siang hari ini, saya berharap Bapak Ibu semuanya dapat mengikuti dengan baik dan tentunya apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan tentunya bisa kita pahami dan kita terapkan di kelas masing-masing. Kata nggih? Ya? Bapak Ibu semuanya, tentunya sebelum sampai dengan tahap ini kita sudah melalui dengan banyak tahapan mulai dari 1.1 dan juga 1.4 kemarin. Sebelumnya kita sudah pada kemarin diskusi tentang visi dan tibanya pada saat ini kita ada kegiatan yaitu diseminasi budaya positif. Berikutnya Bapak Ibu, sudah tadi tapi ada yang belum, karena banyak yang nangis semuanya untuk kita semuanya. Amin. Salam dan bahagia. Bahagia saya hari ini. Bahagia. Bapak Ibu semuanya, tujuan pembelajaran kita hari ini tentunya adalah menyampaikan pembelajaran dari pemahaman dan penerapan konsep inti untuk modul budaya positif. Topik dalam diseminasi ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan belas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, ada pertanyaan pemantik. Apa itu pemantik? Koyo misalkan untuk memantiknya jadi ini untuk membangkitkan Bapak Ibu semuanya. Jadi ini ada 3 pertanyaan. Kira-kira nanti mohon Bapak Ibu semuanya menjawab terlebih dahulu dari pertanyaan ketiga ini dengan cukup setuju atau tidak setuju. Bersama-sama nanti saya jawab. Ini saya mulai 1, 2, 3. Dan kan ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi tidak perlu menunggu bareng-bareng. Pertanyaan pertama, jangan langsung dijawab sebelum saya 1, 2, 3 ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. 1, 2, 3. Kabeh setuju ya ini. Ada yang tidak? Tubuh diwakili. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 1, 2, 3. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman surat dapat meningkatkan disiplin anak. Belum 1, 2, 3. Semangat ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 1, 2, 3. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. 1, 2, 3. Oke, jawabannya disimpan terlebih dahulu ya. Berikutnya, SPG. Setuju. Ini kita SPG terlebih dahulu ya sebelum kita memasuki materi yang pertama. Mohon Bapak Ibu semuanya berdiri. Kemudian mencari tempat yang agak luas, bisa di depan atau di belakang, bisa di depan lawan bisa yang kelihatan di depan lawan di depan.
berhadapan sesuai pasangan tempat duduknya. Oke. Sesuai pasangan tempat duduknya. Oke. Oke. Berikutnya begini. Apabila saya bilang 1, berarti jongkok dan berdiri. Nah, begini. Nah, oke. 1 ya. Coba. Coba, maksud tidak. Ya, 1. Ya, 1 ya. Ya. Berdiri kok, berdiri. Kemudian kalau 2, ya, 2 ditepukkan tangannya 2 gitu. 2. Ya, cukup begitu ya. 2 ya. Ya, 2. Ya. Sekarang 3. Ya. 3 itu sambil melompat ditepukkan. Ya. Diingat lagi. Pak, 1. Berdiri Pak, berdiri. 2, 3. Sudah ya. Sekarang kita kombinasikan. Ya, ya, fokus semuanya. Ya, ya, kita mulai. 2, 1, 3. Kader, coba. Siap. Kita kombinasikan lagi. 3, 2, 3. Ya. 3, 1, 1, 2. Oke, cukup Bapak, terima kasih. Pindah dulu Pak. Boleh minum Pak. Gitu, ada lagi video kerja. Nah, Dunita, bokong ini tabrakan karo bokong 3 video dulu. Jadi dia bulan lagi ya. Terima kasih Bapak Ibu bisa sambil minum, bisa sambil minum. Pripun? Sampai ngobios. Lapor. Kita akan mulai pada pembelajaran yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Maju. Berikutnya, bisa dibantu untuk membagikan untuk posisi ini. Nah, membagikan, oke? Satu-satu, satu-satu. Kemudian mari kita pahami kegiatannya adalah kepalan tangan, A dan B berarti ini pasangan, silakan pasangan A dan B sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Yang satu menjadi A, yang satu menjadi B, berarti kertasnya cukup satu awan, yang dipakai nanti cukup satu awan, yang nanti dipakai untuk yang lain. Silakan yang satu jadi A, silakan yang satu jadi B. Pertama, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Untuk yang A, ditulis silakan sama yang A, benda yang sangat berharga.
Kemudian letakkan di salah satu tangan dan genggam dengan segala kekuatan. Buatlah sebuah putaran tangan. Kemudian yang B tugasnya adalah mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa dengan membujuk, mengancam, menggandeng, merayu, menyuap, dan segala cara apa saja agar Anda dapat membuka kepalan tangan Anda. Coba bisa? Siapa? Yang A, sudah, sudah terbagi. Yang A siapa? Yang B siapa? Sudah? Siap? Siap, kita coba. Silakan mulai. Biar tidak harus berhasil sampai bagaimana jenengan. Oke, ya. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Cukup. Oke. Sekarang saya ingin tahu isinya kira-kira apa? Beraganya apa? HP. Yang paling beragam benda HP. Kemudian pulpen juga enggak. Oke, ini HP lagi. Ini keluarga. Tadi yang terjadi apa? Yang terjadi? Ketika saya memaksa untuk membuka, apa itu untuk ada keinginan membuka, malah melawan. Saya juga badan kekerasan juga melawan. Jadi tidak malah mau membuka, justru melawan. Mempertahankan. Iya. Benda yang mempertahankan tadi adalah HP. Bagaimana tadi untuk Pak Sufi? Tidak berhasil juga. Yang sini tadi yang saya akan dekat di sini. Soalnya ojo ternyata benar keluarga. Rahasia dari dia nggak boleh dilihat. Bapak Ibu bisa disambil sambil makan snacknya. Jadi seperti itu tadi Bapak Ibu, itu terkait dengan teori kontra atau teori pilihan yang dikemukakan oleh William Glasser bahwasanya ini. Nah, ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sehingga yang bisa mengontrol diri Anda berarti adalah diri Anda sendiri. Meskipun Anda jenengan tadi dipaksa, diancam, kemudian sedikit dirayu dan lainnya, tetap Anda akan mempertahankan. Karena tentunya mempertahankan tadi memiliki suatu tujuan. Jadi kesimpulannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Berikutnya kita lanjut. Nah, apa? Disiplin. Kata yang sering kita dengar. Masih kosong ini. Ayo kita isi. Apa makna disiplin menurut panjenengan semuanya? Kira-kira apa disiplin itu apa? Gitu. Ini tadi dibagikan apa yang belum kami dibagi tiap jam nanti pasti pakai lagi. Dituliskan ketika yang sudah nanti bisa ditempel di sini. Di sini, di sini.
Kira-kira disiplin itu apa ya? Nah, gimana Pak? Di sini Bu. Oke. Awas, kalau jatuh lagi. Tuh. Jadi tak dulu kan jalan itu salah begitu. Mas, nulis Mas. Monggo. Disiplin, disiplin. Disiplin is the best. Sampai kono. Ya, bisa langsung tanya itu Pak, kalau tidak baca akhirnya. Yang terakhir nanti membacakan, ayo. Yang terakhir membacakan. Gimana jadi dan Pak Supri, ya. Terima kasih, saya akan membantu Pak Juhan. Semoga ini menjadi amal untuk membacakan pendapat dari teman-teman tentang makna dari disiplin. Yang pertama, disiplin adalah patuh terhadap aturan. Untuk pendapat berikutnya, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain yang mendapatkan keputusan. Jadi ini dilakukan untuk orang lain. Yang ketiga, disiplin adalah bentuk ketaatan terhadap aturan tertentu yang dilaksanakan dengan tanggung jawab. Tiga, ditambah satu lagi, yang keempat, disiplin adalah tepat waktu. Lanjut lagi, menumpuk jadi satu ini tadi sama jawabannya tepat waktu. Ada lagi ditambah satu lagi tepat waktu, jadi jawaban tepat waktu ada 1, 2, 3. Selanjutnya ada pendapat lagi, disiplin adalah sesuai dengan aturan. Selanjutnya disiplin patuh terhadap aturan dan bersama. Selanjutnya disiplin adalah taat kepada aturan sama. Yang terakhir, disiplin adalah melaksanakan sesuatu sesuai aturan dengan penuh tanggung jawab. Sampun Pak, sudah cukup. Terima kasih Pak Supri, tepuk tangan untuk Pak Supri. Dan juga jawaban yang sangat luar biasa dari teman-teman semuanya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi tadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Supri, ada yang patuh terhadap aturan, tepat waktu, melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab, bentuk ketaatan, kemudian ada lagi taat pada aturan. Nah, berikutnya kita akan kira-kira apa ya disiplin itu, ya? Jadi jawaban tadi sudah sangat baik, sangat bagus. Kita akan coba apa makna dari disiplin itu. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yaitu artinya belajar. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dari apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah seperti yang tadi, yaitu untuk mendapatkan sebuah kepatuhan, kemudian jadi untuk mencapai tujuan yang mulia, bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi dalam budaya kita disiplin itu adalah lebih ke ini, sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Padahal seharusnya adalah disiplin diri itu adalah dengan cara menggali potensinya untuk mencapai sebuah tujuan yang dapat dia hargai. Jadi
sendiri. Lanjut. Berikutnya adalah terkait tentang nilai kebajikan universal. Mohon maaf, Bu. Kelihatan ya? Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian setiap perilaku perbuatan memiliki sebuah tujuan. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan itu adalah sifat positif yang merupakan tujuan mulia. Kemudian setiap perilaku itu atau perbuatan memiliki sebuah tujuan. Seperti tadi ketika kita bermain tangan tadi juga semuanya punya tujuan. Yang satu pengen berebut, yang satu pengen mempertahankan. Kemudian nilai kebajikan apabila kita ingin mencapai untuk setiap anak, kita kenal dengan ini sesuai dengan yang ada di sekolah. Itu ada dengan namanya profil belajar Pancasila. Ada 6 dimensi apa saja? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berangkat mulia. Nah, terus mandiri, kemudian bernalar-nitis, berkebutuhan juga, bergotong royong dan kreatif. Berikutnya pembelajaran 2 tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak akan melakukannya? Gitu. Kira-kira itu motivasi apa ya? Kemudian kalau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, motivasi itu ada berapa? Ada berapa? Dua, Bu Tita. Yang pertama intrinsik, bahasanya in berarti yang kedua X. Kalau in berarti dari dalam. Kalau X dari luar. Ya, kira-kira ini kalau yang nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu kira-kira motivasi in atau X? Untuk menghindari Ekstrinsik. apa? Ekstrinsik. Namanya ekstrinsik ya. Saya sudah mengungguli guru-guru jawabannya loh ya. Yang kedua kita simpen. Sepakat X semuanya? Ya. Yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. X. Oke. X in. Nah, 3, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Intrinsik. Kita coba. Waduh ya, eksternal intrinsik sama saja. Eksternal sama intrinsik sama saja. Jadi tadi ini semuanya sepakat ekstrinsik, eksternal ya. Nah, yang sini tadi ada yang jawab in. Nah, yang betul adalah X. Kenapa Bu? Kok bisa X? Karena adanya imbalan, bukan dari diri sendiri. Kalau yang ini untuk diri sendiri, berarti intrinsik atau internal. Tujuannya untuk disiplin positif. Berikutnya, nah ini gambarnya siapa nih? Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat pemerintah diri sendiri. Kita kaitkan dengan intrinsik internal tadi, berarti semuanya berawal dari diri sendiri, bukan karena imbalan, bukan karena orang lain, bukan karena takut dihukum dan lainnya. Jadi itu, jadi merdeka itu ketika semuanya itu sudah sesuai dengan perintah dari diri sendiri. Itu merdeka yang sesungguhnya menurut Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, nah sekarang ada
perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Oke. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di sini hukuman, di sini konsekuensi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, belum tentu menyakitkan. Hukuman membuat anak sakit bisa fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi, anak hanya merasa tidak nyaman saja dalam waktu jangka yang pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan karena setelah didisiplinkan dengan hukuman-hukuman, dia pasti akan dendam, sakit hati. Kalau konsekuensi, anak menghargai. Kemudian hukuman paksaan. Kalau ini tanggapan atau stimulus. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar kemudian menyesuaikan diri setelah perbuatan ini tadi saya harus bagaimana. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk ini baik. Anak belajar menyebutkan kesalahan, dia tak betul. Kalau hukuman, kalau konsekuensi anak belajar mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dia tak betul. Kemudian merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi, dia hanya kehilangan haknya, tapi tetap dibuat tidak nyaman dia, dihasilkan itu hanya untuk sementara, tidak dalam jangka waktu yang panjang. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu tugasnya silakan dipakai lagi untuk sebanyak-banyaknya, bisa dibagi satu orang otomatis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu orang menjawab 7 itu. Mau dibagikan deh, apa bagaimana atau disobek-sobek kecil, disobek jadi 2 juga bisa. Amin. Jadi nanti silakan ditempel. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan menambah lagi karena terlambat ke sekolah itu hukuman atau konsekuensi. Silakan langsung ditempel. Jawabannya tidak ditulis lengkap, dia bisa H dan K gitu. Kalau H adalah dia bisa ditempel, langsung dikembali lagi. Acun yang kono. Bisa itu bisa. Bisa kan? Amat guru. Di sini aja, Ayo, monggo. Agak ke sini enggak apa-apa, agak ke sini, agak ke sini. Dan bisa lanjut. Nomor 2, agak ke sini enggak apa-apa, Bu Bibin. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sini enggak apa-apa, yang sini enggak apa-apa. Hotel. Enggak apa-apa. Nomor 3, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Sambil kaca bola balik ini kami sebenarnya tapi yang keempat, menggantikan dibantu Bu. Yang nomor 2, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Oke, yang berikutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air. Jatuh. Sedapatnya yang bertahan nanti. Salah orang apa? Langsung majunya juga ya, nomor bawah itu. Yang terakhir. Nah, ini memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran. Kali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran dicoba. Oke, apa? Nah, pun tak dapat itu. Ya, terima kasih sudah menempelkan di depan. Kita bahas satu persatu, oke? Kira-kira jawabannya benar atau betul? Nah, sekarang kita akan coba lihat jawabannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan menambah lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya, hukuman B. Oke, saya lanjut. Kali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Terus yang bawah, oke? Yang bawah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa berbeda? Oke, jadi begini. Karena semuanya itu harus ada hubungannya, oke? Harus ada hubungannya. Kali mengelilingi lapangan basket karena terlambat, oke? Karena terlambat. Pelajarannya bukan PJK, oke? Karena terlambat disuruh lari-lari. Nah, kemudian yang bawah pelajarannya PJK. Ketika 10 menit itu sudah terlambat, 10 menit pertama itu apa yang dilakukan? Ayo Pak Jadi, kalau waktu PJK 10 menit pertama yang dilakukan apa? Pemanasan. Jadi ketika dia diberikan lari mengelilingi lapangan, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena temannya sudah pemanasan, dia belum pemanasan. Itu. Jadi bedanya ada di situ yang atas sama yang bawah. Ini tidak ada hubungannya, oke? Dengan apa yang akan dia jalani. Kemudian murid diminta musnah, otomatis jelas hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air tersenggol, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu jalan di sekolah, hukuman. Murid disuruh tidak mengenakan, oke? Jadi orang nganggo sepatu sedino. Oke, itu jadi saya berharap Bapak Ibu bisa sedikit membedakan untuk mengawal ini antara hukuman dan konsekuensi. Ngantuk. Boten nggih. Lanjut nggih. Oke. Berikutnya dihukum oleh penghargaan. Jadi bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman, yaitu meminta untuk membujuk seseorang melakukan sesuatu yang memiliki suatu tujuan dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi dorongannya masih bersifat eksternal, sehingga ini dampaknya seperti ini, dampak dari penghargaan berpengaruh pada jangka panjang dia penghargaan itu menghukum, sifatnya malah justru menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi kekerasan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak
merusak hubungan. Ada yang tertarik ini penghargaan merusak hubungan. Kalau muridnya ada yang misalkan dapat nilai sekian, kayak kok gitu, antar pesan pun juga bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena motivasinya masih bersifat ekstrinsik. Jadi sebetulnya dilema juga, ya, tapi memang seperti itu. Oke. Jadi kita tentunya juga kalau harus dipisahkan secara begini tidak bisa, jadi semuanya harus sedikit banyak kita kolaborasikan sedikit-sedikit. Jadi intinya penghargaan seperti ini bisa merusak hubungan, bisa mengurangi motivasi secara intrinsik, dan yang lain juga tadi. Berikutnya, ini bentuk program kebajikan atau apresiasi, memberikan pengakuan secara khusus pribadi kepada semua murid berkaitan konsisten dan juga fokus pada proses. Jadi itu, misalkan untuk contoh pengakuannya nih, kemarin saya memperhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat itu menolong murid baru di kelas kita. Situasinya berbeda kebajikannya, itu rasa empati yang besar. Kemudian saya menghargai kepedulianmu saat kamu membantu teman-temanmu untuk tugas kelompok. Ada lagi, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu contoh contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Dan berikutnya adalah kita restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi intinya murid itu di posisi yang pas salah, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi, ya. Baru dengar ini atau sambung dengan sebelumnya? Baru. Lanjut. Jadi itu tadi kalau kita baru mengenal hukuman dan konsekuensi, ini ada namanya restitusi. Hukuman itu identitas yang gagal, sedangkan identitas yang sukses itu konsekuensi lebih tinggi lagi adalah restitusi. Dengan seperti itu perbedaan-perbedaannya. Kemudian saya ambil contoh, misalkan kalau hukuman anak pasti akan membenci peraturan, kalau konsekuensi murid akan menghormati peraturan, dan restitusi tidak hanya menghormati tapi dirinya sendiri juga dengan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi. Monggo, yang pertama bukan, monggo dibacakan satu. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari sebuah kesalahan. Dua, memperbaiki hubungan. Tiga, tawaran bukan paksaan. Tawaran bukan paksaan. Jadi nanti ada penawarannya. Empat, Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. menuntun, menuntun ini kata kerja, menuntun. Lima, Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. jadi mencari kebutuhan dasarnya apa untuk mendasari tindakannya. Enam, Restitusi diri adalah cara yang paling baik. jadi cara yang paling baik. Tujuh, Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. jadi karakternya yang harus kita bentuk. Delapan, Fokus pada solusi. jadi kita solusikan bagaimana dengan permasalahan itu. Sembilan, Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. jadi kita kembalikan lagi ke kelompoknya, tidak jadi
anak itu ketika salah tidak seperti ketika kita hukuman tadi, kalau dia akan merasa begini. Seperti itu. Berikutnya kita pembelajaran 3, yaitu keyakinan keras. Mengapa tidak bahan saja? Mengapa harus keyakinan keras? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggunakan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi perbedaannya, kalau peraturan itu dari atas, peraturannya ini, gitu. Kalau keyakinan berarti dibuat bersama-sama dan disepakati bersama-sama. Itu perbedaannya. Sehingga ketika ada yang tidak sesuai dengan itu, otomatis tinggal mengembalikan kepada keyakinannya. Itu tadi. Dari seperti ini, tentang keyakinan iman positif akhirnya menjadi sebuah budaya positif. Berawal dari ini. Kalau ini, yang mana merupakan keyakinan keras? Mengapa? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan juga kegiatan aktif dan membelajarkan penting, kesepakatan keras. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang sini apa sini? Jadi yang kesepakatan mereka itu lebih mengarah kepada umum. Datang tepat waktu, mengucapkan salam itu yang bersifat umum, bukan hanya dalam klasikal. Oke, Pak Supri? Yang kesepakatan kelas, Mas. Yang ini? Iya. Ini Kesepakatan. yang sini? Oke, ya. Bunyi tak? Dua-duanya hampir sama. Jadi begini Bapak Ibu, jadi ini hampir sama sebetulnya, ini hampir sama. Cuma perbedaannya adalah di sini ini kata-katanya lebih bisa mengarah pada nilai-nilai kebajikan. Yang tadi yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Jadi ini benar, ini juga bisa, ini juga bisa. Oke, lanjut. Jadi ini Bapak Ibu, ini perbedaannya itu peraturan dan keyakinan kebajikannya. Jadi selalu kembalikan ke tempatnya itu merupakan suatu bentuk apa? Bentuk sebuah nilai keyakinan dengan bentuk apa? Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Berkomitmen dan juga menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba terkait kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, otomatis kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor atau di lorong-lorong. Keselamatan dan keamanan. Jadi seperti itu. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, sampai duduk ya. Itu kira-kira apa saja itu? Yang pertama, Kasih sayang. kasih sayang. Betul nggak benar? Sangat. Kita dapatkan di mana? Di mana saja. Paling banyak di Keluarga. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan. Betul? Betul. Oke.
Bisa senangnya apa? Main shopping, liburan, masak. Kalau saya senangnya ke lapangan misalnya. Terus penguasaan butuh apa betul? Gak ada, tapi tidak sebesar ini kan? Oke, penguasaan. Kemudian kebebasan. Betul, tapi jangan terlalu. Iya, ada batasannya. Kemudian yang terakhir apa? Survival, Bertahan hidup. bertahan hidup. Oke. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan survival. Berikutnya 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, yang kedua ini masuk identitas gagal atau kontrolnya masih dari luar. Kemudian ini identitas berhasil atau sukses tapi tetap kontrolnya masih dari luar. Sedangkan yang sini sudah berhasil dan kontrolnya dari diri sendiri. Contoh ini, penghukum itu menggaji, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu ciri-ciri dari penghukum. Misalkan kayak pembuat rasa bersalah, diceramai dan diberi kata-kata seharusnya kamu begini, bapak kecewa, ibu kecewa, seharusnya kamu sudah tahu, ibu telah mengatakannya, ibu stres. Seperti itu membuat rasa bersalah, membuat anak merasa sangat bersalah. Kemudian teman, membuat alasan untuk muridnya. Masa kamu tidak mau, ingat itu pernah bantu, misalnya seperti itu. Sampai bawah ini. Saya pikir bapak, ibu, teman saya ternyata begitu. Pemantau, dia menghitung dan mengukur, jadi sudah ada peraturannya. Dia oh kamu melanggar ini itu pemantau. Jadi peraturannya ini misalkan ini lebih ke menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dihitung sama pemantau. Dan yang terakhir, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang diyakini, apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan secara pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ngantuk, oke, saya lanjut ya, cekap, sekejap mari. Semangat. Nah, nih, monggo ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pertanyaannya ini monggo kok dijawab per baku, oke? Per baku, per kelompoknya. Yang bisa langsung menyampaikan. Silakan berdiskusi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Rasa bersalah. Saya kecewa sekali sama kamu. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Baru apa-apa sih dijawab apa? Nanti pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya.
Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Memang pembatasan besaran itu penghukum ya jawabannya ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Teman. Menarik. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Penghukum. Kalau kayak penghukum. Manajer, mantap. Mantap ini. Itu manajer. Manajer. Ada yang manajer, ada yang pemantau. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke, nah ini. Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa. Ada yang lain? Kita cek jawabannya, ya. Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Betul. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu, teman. Betul. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Penghukum. Betul manajer, ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Ya, ini luar biasa. Banyak yang benar. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan itu sudah kenceng. Siang. Sampai siang nggak apa-apa. Baca, ya. Berikutnya seperti ini, ya. Jadi ini manajer pemantau. Jadi untuk nilai-nilai yang jadi manajer ini seperti ini. Dia akan memperbaiki. Kayak yang sini lebih masih ke konsekuensi atau dia. Jadi kalau kamu tidak melakukan, saya akan seperti ini. Apa yang kami yakini bagaimana memperbaiki ini manajer. Kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ini posisi manajer. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada tiga, ya. Ada tiga. Oke. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Contoh, dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika kita mendapatkan anak melakukan kesalahan, kita langsung seperti tadi dengan karakter yang menghukum, membuat rasa bersalah, tapi kita stabilkan dulu. Stabilkan dengan berbagai bentuk kalimat. Kemudian berikutnya adalah memvalidasi kebutuhan atau validasi tindakan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nilai apa yang akan kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nilai apa yang akan kita sepakati berarti terkait dengan keyakinan keras. Nah, satu persatu menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terlebih dahulu terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus, apa kamu bersikap baik pada diri sendiri? Jawabannya tidak. Jadi itu pada saat menstabilkan identitas seperti ini yang harus dilakukan. Oke. Kira-kira ribut yang sudah pernah terjadi.
Langsung kan Pak, langsung hukum Pak. Oke. Tidak seperti itu intinya. Langsung awak ini gitu. Oke. Kadang-kadang. Berikutnya validasi kebutuhan. Membantu murid mengenai kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa terima, kesenangan atau bertahan hidup. Itu untuk tahapan validasi kebutuhan atau tindakan. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya rasa mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Oke. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus misalkan memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Itu di tahapan validasi. Kemudian di tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Poinnya adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa yang nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, otomatis sebelum kita melakukan restitusi ini tentunya kita sudah pernah di tahapan membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tanpa itu kita tidak bisa. Jadi untuk itu kalau di kelas masih belum ada keyakinan, mohon untuk dibuat. Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Nah, seperti tadi nilai-nilai universal. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Nah, berikutnya ini intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan sekolah dengan cukup singkat dengan cara non konfrontatif. Pertanyaan yang diajukan biasanya ditemukan oleh seorang pemantau atau manajer seperti ini. Ini yang bisa kita lakukan. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kami inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi lebih baik? Apakah wajar membantu kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya dan seterusnya sampai dengan apakah yang kamu inginkan lakukannya apa? Jadi ini bisa kita gunakan seperti ini. Nah, terakhir, hampir di yang terakhir sekarang dengan seperti ini tadi, coba kita akan mencoba simulasi praktek terkait tentang segitiga restitusi tadi, 3 tahapan tadi. Sekarang misal, kenapa kira-kira kasusnya apa misalkan? Monggo ada yang ini nanti saya minta ada yang jadi muridnya, ada yang menjadi gurunya. Monggo ada anak mencontek. Oke. Anak mencontek. Itu kasus satu berapa? Bisa, oke, bisa. Sakit? Bu Nita akan dengan siapa? Butuh bantuan berapakah? Untuk yang apa sih restitusinya nanti slide-nya bisa ditampilkan Pak? Kita cek lagi. Ini yang ini atau yang ini? Yang harga itu Pak. Oke. Ya. Oh, nanti sambil putih. Oke, sampai nggak apa-apa. Oke. Monggo dibantu siapa? Beda saja Pak. Brenda. Oke. Oke. Monggo, yuk. Oke, diceritakan kasusnya seperti apa? Oke, nanti satu bertugas sebagai murid, satu praktek sebagai
Dijelaskan dulu kasusnya ya. Ini di kasusnya masuk ke sini ya, Pak. Oke. Ini ceritanya. Oke, ini pakai dulu. Oke, saya merah, Pak. Terima kasih Pak Sundar atas waktunya. Ini saya mencoba ya Bapak Ibu ya, praktek menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi karena ini hal baru, saya pakai contekan di sini dan kami berdua berusaha mengambil sebuah kasus, yakni ketika ulangan atau ketika penilaian itu ada salah satu siswa saya yang melakukan kecurangan dengan mencontek, dan saya berusaha untuk menyelesaikan masalahnya tidak di depan teman-temannya, tetapi dengan berbicara santai dengan si anak tersebut. Sebut saja namanya adalah Bunga. Sekarang untuk yang lain menjadi observer ya. Jadi apakah nanti terkait dengan menstabilkan identitas ini muncul atau tidak, di bagian apa, nanti mohon untuk dicek atau Bu Buran dan juga Kakung nanti menstabilkan identitas, kemudian Pak Jadi dan Pak Supri nanti di bagian validasi, kemudian Bu Ana dan Bu Vivi nanti di bagian untuk keyakinannya. Mantap ya? Jadi nanti silakan bisa sudah muncul Pak, sudah muncul tadi berkata seperti ini nanti disampaikan. Mantap ya? Ya bisa dimulai Bu Nita dan Dik Bunga. Bunga apa ini? Bunga mawar. Monggo Bu Nita dan Bunga mawar. Hubungan desa. Bisa dimulai Pak. Bisa dimulai dan observer bisa langsung bekerja. Oke. Selamat siang Bunga. Yang keras dong suaranya. Bunga, kamu tahu tidak? Hari ini Bunga sadar atau tidak sudah melakukan suatu kesalahan? Apa gitu? Ayo coba dipikir-pikir lagi. Tadi kamu pada saat ulangan di dalam kelas, kamu punya kesalahan atau tidak? Ayo, kita pengen kamu caranya jujur. Tidak apa-apa, santai saja. Tadi saya pas ulangan di kelas terpaksa membuka buku. Membuka buku itu nyontek maksudnya. Tapi bahasa buku saya seperti itu. Jadi tadi Bunga mencontek pada saat kegiatan ulangan gitu ya. Tidak apa-apa. Makanya sebetulnya tidak boleh. Yang namanya manusia itu kan pasti melakukan kesalahan. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Bunga sebagai manusia biasa juga melakukan kesalahan. Nah, tetapi alangkah baiknya kesalahan itu tidak dilakukan berulang kali, tidak diulangi lagi. Bunga, Bunita boleh tahu nggak? Guru boleh tahu nggak? Bunga tadi katanya nyontek, kenapa Bunga nyontek? Tidak bisa menjawab soalnya. Tidak bisa menjawab soalnya. Kok bisa? Kok bisa nggak bisa jawab soalnya? Apa masalahnya? Oh, soalnya sulit. Menurut Bunga soalnya sulit. Terus kamu nyontek gitu. Membuka buku. Iya, sama. Buka buku itu sama-sama dengan nyontek. Jadi Bunga tadi nyontek gara-gara menurut Bunga itu sulit dan tidak bisa menjawab kalau tidak nyontek. Gitu ya? Ya. Nah, itu alasannya. Nah, coba kan Bunga tahu contek itu benar atau salah? Tidak benar atau salah. Agar pada
Bu. Bunga. Bunga apa? Bunga. Itu tadi tahapan yang sudah disimulasikan oleh Bu Bonita dan juga Bu Endah terkait dengan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan juga menanyakan keyakinan. Nah, sekarang mari kita belajar bersama, kita koreksi bersama. Monggo dari yang menstabilkan identitas, Bonita atau Kak Korea atau Terima kasih Bonita sebagai guru dan juga Bunga sebagai siswa yang suka mencontek. Bagus sekali. Itu untuk di sini kami bagian menstabilkan identitas. Itu sebenarnya perbuatan mencontek itu anak juga tahu bahwa itu salah. Dan juga apa itu membantu orang tua. Kalau tadi alasannya kan cuma belajar, membantu orang tua sebenarnya juga perlu. Namun karena tugas kita sebagai siswa itu adalah betul-betul untuk mengejar cita-cita dan juga mengejar impian kita menjadi anak yang sukses. Itu Bunga pun sebenarnya harus betul-betul bisa membagi waktu. Jadi itu disuruh orang tua ya juga mengerjakan, tapi jangan terlalu capek. Namun untuk yang belajarnya jangan sampai ketinggalan. Gitu. Kira-kira pada waktu menstabilkan identitas tadi, untuk kata-kata seperti setiap orang pernah melakukan kesalahan, kemudian bagaimana untuk menstabilkan Bunga tadi, itu muncul atau bukan kata-kata yang tidak langsung kamu gini. Muncul sesuai dengan kalau menstabilkan identitas seperti ini, muncul atau bukan? Bahasa budaya manusiawi, kemudian manusia tidak ada sempurna, kita bisa menyelesaikan masalah ini, muncul. Gurunya Muncul. tidak sesuai dengan apa yang didiskusikan sudah sesuai. Itu mungkin nanti dari anak itu sendiri tidak drop atau down Di awal. di awal. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih untuk berikutnya untuk validasi kebutuhan. Monggo Pak Jupri atau Pak Jadi. Ya, terima kasih kita telah menjelaskan bahkan mempraktekkan tentang apa tadi segitiga restitusi. Yang pertama sudah jelas tadi menanyakan alasan mengapa si Bunga itu melakukan hal yang kurang pas, yaitu mencontek. Tetapi di sini saya tadi menyimak untuk dikembalikan Pak. Saya belum mendengarkan atau mungkin saya kurang fokus memahami cara yang lebih efektif itu tadi yang belum diberikan kepada Bunga, dan saya sendiri pun bingung untuk menyikapi setelah menyontek itu cara yang lebih efektif untuk mendapatkan nilai. Paling tidak mencontek itu kan harus menginginkan nilai yang bagus. Kalau sudah ulangan, sudah itu merupakan hal yang sangat terpaksa, itu tadi saya belum bisa untuk memahami mendapat ilmu yang diberikan oleh Bonita. Terima kasih. Namun, terima kasih Pak Jupri. Coba sebelum ke Bonita dan Bunga, ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi jawaban dari Bunga adalah disuruh boleh ngambil ping telur. Ya, tadi seperti itu. Ya, betul ya. Oke. Kemudian untuk adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, ada cara yang efektifnya apa agar kamu bisa? Berarti kan karena tadi menjadi menyontek itu dilakukan karena kecapean ngarepin telur dan tidak belajar. Gitu. Jadi bagaimana agar kamu bisa belajar seperti itu? Oke, maka
Dan tadi dijawab oleh Bunga ngarite ambal ping siji wae. Seperti itu. Jadi gambarannya tadi yang dikatakan oleh Bunga dan dikatakan Bunga seperti itu. Coba monggo Bu Nita dan Bunga untuk menanggapi. Saya menanggapi Yang- yang Pak Supri. Yang Pak Supri yang ini tadi kan sabun, oke. Terima kasih Pak. Mohon koreksinya Pak Juan kalau Oke. misalnya saya miskonsepsi Oke. di bagian validasi kebutuhan itu kan tadi yang ditanyakan Pak Supri tentang cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Oke. Menurut penanggapan saya, pemahaman saya, konsep saya adalah ketika dengan alasan Bunga bahwasannya dia nggak belajar karena ngantuk, kecapean ngarit, berarti kan kita punya fokus masalah dia itu ngarit, gitu. Nah, ketika dia ngarit ambil pektroni wow, untuk kedepannya biar nggak capek, dia punya solusi yang bagaimana? Akhirnya dia jawab bahwasannya dia akan ngaritnya di orang mumpung banget gitu loh. Terus akhirnya, oh itu toh dia sudah dapat Solusi. biar kedepannya tidak diulangi lagi gitu. Itu menurut saya. Oke. Gitu. Sampun Pak, gitu. Terima kasih Bu Nita. Jadi saya kembalikan lagi untuk ke Pak Supri dan Pak Jadi bahwasanya cara yang dilakukan tadi kan karena permasalahannya ada di ngarit, ngarit menjadikan Dia lupa belajar. Apa ngantuk? ngantuk, akhirnya tidak belajar, dengan tidak belajar tidak siap untuk ulangan, akhirnya mencontek. Bagaimana agar dia tidak ngantuk? Berarti pengarit orang ngantek, Ketika kali. pengelu ngaten, sehingga akhirnya bisa belajar. Itu solusi dari si Bunga sendiri. Pripun Pak Supri? Pun anu nggih. Jadi solusinya tadi bukan dari Bu Guru tapi disolusikan oleh Bunga sendiri. Atau nggih bisa diterima semuanya? Bisa. Berikutnya yang terakhir menanyakan keyakinan. Monggo Bu Ana atau Bu Vivi. Dari simulasi yang sudah dilakukan Bapak Ibu Guru Sudah tadi mengenai segi resolusi bagian menanyakan keyakinan. Dan itu kan ada 2 poin. Dari simulasi tadi sudah muncul semua. Yang pertama nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Dan tadi guru-gurunya sudah menanyakan ke Bunga bahwa menanyakan kembali kira-kira aturan apa yang sudah kita sepakati di kelas ini kan tadi. Terus Bunganya sudah menjawab bahwa dia melanggar kesepakatan bahwa ketika melakukan ulangan maka harus jujur, tidak mencontek. Kemudian yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, tadi juga sudah muncul. Bunga mengatakan bahwa setelah melakukan kesalahan tadi, Bunga ingin menjadi anak yang jujur dan disiplin untuk menaati kesepakatan yang sudah dibuat di kelas tersebut. Terima kasih. Kira-kira tapi kelihatannya sepakat gitu. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih ya bisa duduk Bu Nita dan Bu Iza. Cukup satu perwakilan untuk mewakili semua kelompok. Jadi seperti itu tadi contoh simulasi untuk segitiga restitusi. Alhamdulillah ini muncul, ini juga muncul. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Nita dan Bu Ida. Untuk yang lain nanti dicoba nih kalau belum buat keyakinan dibuat. Setelah itu kalau ada permasalahan gunakan ini, gunakan untuk segitiga restitusi. Sulit apa tidak kira-kira? Betul nggih? Betul. Berikutnya adalah nih harapannya nggih. Nih. Kemarin ada yang saya diskusi dan ini juga kesepakatannya. Ini budaya positifnya anak-anak datang tepat waktu. Terakhir
kira-kira hal baru apa yang didapatkan untuk setelah adanya ini mengikuti tadi. Saya panggil ini beda atau enggak ini? Beda, oke. Enggak beda. Oke, semalam. Terima kasih Pak Judan. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Ini untuk saya pribadi, ini banyak sekali yang saya dapatkan Pak, terutama dalam menangani siswa ketika ada siswa yang mungkin melanggar kesepakatan atau melakukan sesuatu hal yang belum benar. Itu ternyata kita tidak boleh langsung menunjuk kue salah, kue ini, itu tidak boleh, tetapi harus melalui beberapa tahapan, yaitu diantaranya kita harus menanyakan dulu kenapa anak itu melakukan hal seperti itu. Jadi kita tidak boleh langsung menghakimi anak itu salah, karena kalau salah itu semua orang tentu pernah melakukan kesalahan. Tapi kita harus tahu penyebabnya dulu, baru nanti kita menyelesaikannya dengan cara yang bagaimana. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bunda. Adakah yang tidak sependapat dengan Bunda? Sependapat tidak. Sependapat ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi poin yang paling, karena tadi ada simulasinya, dan yang paling mengena kelihatannya ketika pas pembelajaran yang segitiga restitusi. Ternyata seperti itu, yang sama seperti yang disampaikan Bunda dan juga yang dipraktekkan tadi, bahwasanya ketika ada anak yang salah itu kita tidak boleh seperti itu, seharusnya seperti ini. Ngaten. Kalian nggih? Sekali sepakat nggih? Nggih. Nomor 2. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan apa kira-kira yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Wonten yang mau menjawab? Bu Nita, agak ke depan biar kelihatan Bu, agak ke depan. Ini. Agak ke depan. Intrinsik ya. Agak ke depan biar kelihatan. Izin berpendapat ya Pak ya, menjawab pertanyaan refleksi nomor 2 tentang perasaan saya berkaitan dengan makna disiplin dan motivasi intrinsik selama mengikuti sesi diseminasi ini. Ada 2 perasaan. Yang pertama saya menyesal, dan perasaan kedua yakni luar biasa. Menyesal saya, selama ini memang saya terus terang saja sebelum mengikuti kegiatan ini saya menerapkan bagaimana menerapkan disiplin kepada anak itu, ternyata saya hanya menanamkan motivasi ekstrinsik saja kepada anak-anak, di mana saya ketika salah satu murid saya melakukan pelanggaran, maka saya akan menghukum, menegur di depan teman-temannya. Dan dengan begitu mereka memang mungkin beberapa kasus mereka mengikuti aturan yang ada, tapi ternyata mereka mengikuti itu hanya karena takut saya hukum, itu saja. Kemudian itu yang membuat saya menyesal. Kemudian yang membuat saya luar biasa, merasa luar biasa mengikuti sesi ini adalah saya mendapat ilmu yang sangat luar biasa sekali. Terutama yang saya tertarik adalah bagaimana menyelesaikan kasus anak dengan menggunakan segitiga restitusi tadi, sehingga saya melalui segitiga restitusi tadi saya yakin sekali anak akan memahami peraturan dengan motivasi intrinsik yang ada di dalam anak tersebut. Jadi mereka memang memahami peraturan karena akan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Nita. Tangan Bu Nita. 2 kata yaitu menyesal dan luar biasa. Apakah ada yang sependapat dengan Ibu Nita menyesal karena sejauh ini sampai dengan saat ini menggunakan hukuman, menggunakan sesuatu yang bersifat masih
muncul dari anak itu bersifat apa Bu tadi? Ekstrinsik. Apakah untuk Bapak Ibu semuanya juga kadang-kadang masih seperti itu? Gitu. Dan luar biasanya ternyata seharusnya adalah kita menggunakan motivasi intrinsik. Bagaimana tadi dicontohkan agar anak bisa mensolusikan sendiri bagaimana dia ketika ada suatu permasalahan, kesalahan. Ada yang menambahkan lagi terkait poin nomor 2? Bisa ya? Menumbuhkan anak untuk motivasi intrinsik bisa? Bisa ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa itu mana hukuman, mana itu yang konsekuensi sudah bisa membedakan dan bagaimana caranya tentunya harus kita restitusi. Berikutnya poin nomor 3, peran among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti diseminasi ini? Sinten, monggo. Tonggo, ojo tunjuk-tunjuk. Sinten? Kalau kadung ditunjuk, monggo Pak Supri. Ya, terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang saya rasakan, yaitu peran among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti diseminasi ini. Mungkin lebih tepatnya sebelum mengikuti diseminasi ini. Jujur saya katakan, saya itu juga kadang merasa bingung harus mengatur porsi saya sebagai pendidik yang menegakkan kedisiplinan dan juga menjadi sebagai teman bagi anak-anak didik. Terus terang saja, jujur saya selama ini masih banyak membuat rasa anak itu membuat merasa bersalah. Walaupun juga saya itu mendidik, kadang anak-anak melihat saya itu sudah merasa takut dan merasa apa yang salah terhadap apa yang akan saya lakukan. Tapi dengan materi yang diberikannya pada saat ini, saya juga ingin berusaha untuk memperbaiki diri, menggali segala macam permasalahan dari materi berdasarkan materi-materi yang dibahas hari ini, yaitu pada waktu diseminasi budaya positif yang awalnya jadi penghukum dan membuat rasa bersalah. Porsi saya akan saya kurangi, akan lebih banyak ke porsi sebagai teman, nanti juga kepada pemantau. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak. Tepuk tangan Pak Supri. Jadi Pak Supri menyatakan sebelumnya itu sebagai pembuat rasa bersalah dan penghukum. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri, kadang kita spontan seperti itu ketika melihat suatu kejadian akan dengan sendirinya itu muncul. Tapi setidaknya dengan ini tadi Pak Supri meningkatkan sedikit, jadi menjadi teman dan juga pemantau. Kita lanjut yang keempat. Saya akan menjadi among seperti apakah setelah mengikuti ini, setelah mengikuti diseminasi ini. Kita juga coba cewek. Sinten dengan siap? Monggo. Nggih, Bu Tita Setiani. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya adalah, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini? Jujur ya, mungkin selama ini saya masih
salah satu berbagi dengan apa yang telah kita lakukan supaya kedepannya anak bisa bertanggung jawab dengan anak patuh dan taat terhadap apa yang telah menjadi tanggung jawab mereka. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Nita. Jadi diuraikan panjang sama Bu Nita. Kata singkatnya, berarti kita dengan apa yang telah diuraikan Bu Nita tadi, kita ada di level yang mana? Nama? Manager. Dengan cara yang tadi yang disampaikan oleh Bu Nita Septiani. Oke. Kajet ya? Ngantuk? Ngantuk? Kajet? Terima kasih. Tepuk tangan kita semuanya. Alhamdulillah disediakan terakhir. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan mengikhlaskan waktu dan juga pikirannya untuk kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Sekarang sudah setengah 12. Oh, jamnya mati, jamnya mati. Sekarang pukul 14.32 menit. Jadi, pangapunten ya Bapak Ibu semuanya, waktunya pulang. Alhamdulillah ini masih di sekolahan. Bu Endah nanti bisa segera ngarit. Dan semuanya sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kegiatan hari ini mengganggu aktivitas Bapak Ibu yang harus dilakukan seharusnya di sekolah maupun di rumah. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan tentunya mari kita terus bergerak, mari kita terus bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esako saya. Esako saya. Terima kasih. Demikian tadi diseminasi dari beliau Bapak Juhan Pamujiono SPB CGP Angkatan 9 Kabupaten Pacitan, sangat luar biasa dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pembawa acara banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.